Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Kembali lagi di segmen tentang Ramadan. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, malam ini kita mau bahas lagi tentang cara bersyukur mungkin. Ya, menurut Islam itu cara bersyukur yang baik dan benar itu seperti apa, Ma? Jadi begini, setiap umat Islam itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bersyukur itu salah satu wujud rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang pernah kita peroleh selama hidup. Terlebih di bulan suci Ramadan ini kan, sampai dengan saat hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan dengan baik, dengan lancar, tetap dalam kondisi sehat walafiat, hingga tidak ada gangguan yang berarti selama kita menjalankan ibadah puasa. Dan ini kita harus sangat syukuri sekali, karena kita sudah bisa melewati hampir berakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus bersyukur atas segalanya, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7 itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka niscaya aku akan melipat gandakan nikmatku kepadamu. Tapi jika kita kufur nikmatku, jika engkau kufur nikmatku, maka azabku lebih pedih. Akan menerima azab. Iya, oleh karena itu kita tidak boleh kufur nikmat. Sebesar apapun nikmat yang kita peroleh, atau sekecil apapun nikmat yang kita peroleh, itu harus kita syukuri. Karena itu bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur atas segala yang kita udah alami, rasakan, nikmati selama ini? Tentunya kita harus banyak-banyak mengucapkan kalimat di dalam hati, itu harus selalu mengingat kepada Allah, bahwa kita harus bersyukur dengan cara apa? Berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Nah, misalnya seperti itu. Tapi ada dua kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, yaitu dua kalimat itu ialah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini bisa kita amalkan baik setiap selesai sholat fardu maupun setiap saat, dimanapun kita bisa amalkan ini, karena terus isi di dalam hati dengan dua kalimat itu, atau kalimat-kalimat lain yang ingin kita sampaikan juga boleh, yang tentunya kalimat-kalimat talbiyah yang baik, karena itu bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita harus jangan terlalu menengok ke atas, artinya kita jangan iri melihat kelebihan orang lain, gitu, karena kita sudah diberikan juga ada porsinya lebih, mungkin porsi kita lebih porsi orang lebih baik, lebih besar daripada porsi yang kita peroleh. Nah, jangan kita melihat itu kemudian ada timbul rasa iri. Nah, ini harus dihindari. Tapi mari kita tengok yang di bawah kita. Masih banyak orang-orang yang belum beruntung seberuntung kita kan. Nah, seandainya kita berada pada posisi mereka kan bagaimana? Nah, oleh karena itu, itulah yang harus kita lakukan supaya jangan sampai kita melihat orang lain lebih terus kita iri. Nah, gitu. Kemudian yang berikut adalah menjaga hati, jangan sampai ada penyakit hati timbul di dalam diri kita, iri seperti yang udah kita bahas sebelumnya.
hasad, kan ada kita sudah pernah bahas itu ya. Ya. Nah, jangan sampai itu terjadi, karena lebih baik kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki ibadah kita, menjauhi segala larangannya, dan mari kita mulai aktif membaca Al-Quran, karena dengan cara itu kita bisa membersihkan hati kita secara perlahan-lahan kan. Ya, mudah-mudahan mulai bulan Ramadan ini dan seterusnya nanti kita bisa amalkan dengan baik dan lancar gitu. Nah, kemudian yang berikut adalah bagaimana cara kita menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan tidak menebang pohon sembarangan, merusak lingkungan dan sebagainya, supaya tidak terjadi hal-hal bencana alam yang mengerikan ya, seperti yang kita lihat di televisi itu, akibat dari ulah segelintir orang, banyak orang yang menjadi korbannya seperti itu. Mungkin kalau dari segi materi, terus kita memiliki benda berharga lainnya atau apa, itu juga patut disyukuri kan. Patut disyukuri, dan kita jangan lupa memberikan bantuan pada orang lain, bersedekah gitu ya. Ya, dan itu bagian dari amal kita, dan kita harus bersedekah, karena kalau kita jangan sampai kikir istilahnya di situ ya, enggak boleh. Dan juga mungkin mengenal orang-orang baik untuk kita syukuri, selain itu kita harus menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi segala larangannya, dan kita dianjurkan berteman dengan orang-orang yang soleh, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, dan mengikuti kajian-kajian Islam kayak gitu. Dan yang paling penting adalah apabila kita memiliki ilmu pengetahuan itu ya, jangan pelit berbagi. Karena kata seperti yang terdapat dalam sabda Rasulullah, itu diriwayatkan di dalam hadis Turmuzi kalau tidak salah namanya ya, di dalam hadis pokoknya ini ada sebaik-baiknya seseorang adalah orang yang bisa berbagi, bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itulah yang patut kita walaupun kita misalnya tidak bisa membagi ilmu dengan orang lain, mungkin dari anak cucu dulu gitu kan, dari keluarga, atau mungkin kita bisa membuat tulisan-tulisan lewat sosial media, misalnya kata-kata yang baik-baik, dari situ kita petik dari Al-Quran sebagai motivasi, dan juga bisa menambah pengetahuan bagi orang yang membaca kan gitu. Oke, nah terima kasih nih. Ternyata memang bersyukur itu diwajibkan juga ya. Dan apalagi kita Muslim, ibaratnya punya rezeki, punya badan yang sehat, keluarga yang baik-baik, terus teman-teman yang baik-baik juga, misalkan kayak gitu, itu emang patut kita syukuri gitu. Baik buruknya yang kita alami, ambil pelajarannya gitu juga Mah ya. Oke Mah, terima kasih nih udah berbagi lagi malam ini. Buat teman-teman, terima kasih juga udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.